Tenangnya suasana Jepang itu bukan karena sepi, tapi karena semua orang menjaga iramanya. Antri tanpa disuruh, bicara tanpa berteriak, berjalan tanpa menyenggol, dan seakan damai itu diciptakan secara bersama-sama. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan di kota Miyazaki. Kota yang gak begitu rame, tapi tenang banget. Yuk langsung aja. Udah sampai lokasi tunggu dan kita sekitar setengah jam menunggu kereta. Karena sekarang sudah sampai di stasiun Miyazaki, akhirnya kita langsung turun ke bawah aja. Dan ini adalah kondisi di bawah atau di dalam stasiun Miyazaki-nya itu. Seperti biasa, Jepang itu yang bersih, rapih, dan tertata. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat dari atas kira-kira seperti apa pemandangannya. Yuk langsung aja. Ini adalah puncak dari gedung yang ada di stasiun Miyazaki. Di sini kita bisa melihat panorama keindahan kota ini dari sini. Ini cuacanya mendung, kalau pas sunsetnya pas banget itu di sini bagus banget. Karena dirasa udah puas melihat keindahan kota ini dari atas, saatnya kita turun ke bawah dan menikmati suasana yang ada di depan stasiun Miyazaki.
Sebenarnya kami di depan sini sedang menunggu bis datang, tapi karena jadwalnya agak molor, jadi kami ngobrol seru di sini sampai bisnya datang. Tak terasa bis yang kami tunggu akhirnya datang dan kami segera prepare untuk masuk menuju ke lokasi berikutnya. Di balik seru dan bercandanya di dalam bis, sebenarnya kita itu sedang naik bis tapi yang salah jurusan. Jadi mau gak mau kita harus putar balik jalan kaki, lumayan jauh banget. Kalian kasihan banget, nyasar-nyasar. Ya hidup itu kadang nyasar, kadang lurus, kadang begini, kadang begitu. Nikmati aja, nikmati aja. Kali-kali, namanya juga hidup. Kalau nggak dicoba ya dicobain. Sebenarnya tujuan utama kami hari ini adalah menjenguk teman kami yang berada di rumah sakit, yaitu Mas Gofur yang kecelakaan saat main bola. Dan di situ gimana ya, posisinya itu waktu kami habis di jalan karena nyasar dan karena salah naik bis. Akhirnya ya kayak gini, ini kami belum selesai ngobrol banyak, pokoknya masih sedikit, masih banyak yang ingin dibicarakan, masih pingin santai di sini. Dan ada satu lagi teman kami yang sebenarnya hari terakhir kami bisa bertemu, ya Mbak Utarin itu. Dan akhirnya ya kami nggak punya waktu, mau nggak mau kami harus selesai hari ini di sini. Kami kejar-kejaran dengan bisnya karena udah datang, kami harus segera naik bis, kalau nggak kami nggak bisa pulang. Seperti itu. Berita buruknya, setelah kami semua masuk ke dalam bis dan bisnya udah mulai jalan, ada satu teman kami yang sadar ternyata tasnya ketinggalan di dalam ruangan tadi saat kita bertemu dengan Mas Gofur tadi. Dan mau nggak mau karena itu barang penting, ya kita harus ambil ke situ. Dan salah satu perwakilannya aku yang turun minta izin kepada Pak supirnya, dan alhamdulillah kabar baiknya diberi izin, diberi waktu dan ditunggu sampai kembali bawa tas itu. Dan setelah mengambil barang yang ketinggalan tadi, akhirnya kami melanjutkan untuk perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Perjalanan ini terakhir ini ya aku tenaganya udah habis sebenarnya, kakiku juga pegel karena lari-lari. Dan udah, ini adalah sisa-sisa waktu terakhir untuk kami bertemu di sini karena kami akan berpisah menuju ke rumah masing-masing.